selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pemirsa Obrol MS TV. Perkenalkan saya Bayu. Melihat fenomena angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia, ada baiknya kita sebagai seorang pemuda memulai dengan dunia usaha, sekaligus membantu diri kita sendiri dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman kita yang lain. Jadi nggak ada salahnya hari ini kita sebagai generasi muda memulai dengan membangun wirausaha. Kenapa sih wirausaha? Selain mendirikan mental buat kita lebih mandiri dan juga kita tidak bergantung kepada pemerintah. Dan pada hari ini saya mencoba menyampaikan materi tentang digital marketing. Kenapa sih menurut saya dirasa penting? Karena banyak dari teman-teman mungkin belum mengerti apa itu digital marketing. Dan banyak juga teman-teman yang belum mengerti apa perbedaan antara marketing dan juga sales. Jadi ini menjadi sebuah tantangan buat saya untuk mencoba menjelaskan kepada teman-teman sendiri bagaimana bisa diaplikasikan di kehidupan nanti teman-teman. Dan berikut saya akan membantu teman-teman memahami sedikit tentang digital marketing. Apa itu digital marketing dan bagaimana pengaplikasiannya. Solusi digital marketing dengan berbagai channel seperti media sosial, e-commerce. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian dari digital marketing itu sendiri. Digital marketing adalah suatu usaha pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital atau jaringan internet. Jika pada zaman dahulu media digital digunakan untuk menggunakan seperti slide flyer, baliho, dan spanduk, sekarang kita menggunakan medianya digital platform atau dengan bahasa lain pemasaran digital. Untuk alasan sendiri, mengapa sih kita harus menggunakan media digital marketing? Karena sesuatu sekarang dengan kekinian dan mengikuti zaman dan dapat diakses dengan mudah melalui gawai para teman-teman. Jadi bisa diakses melalui handphone dan juga media televisi atau yang lainnya. Jadi digital marketing cukup penting. Mampu membantu membrand teman-teman dan juga membangun bisnis teman-teman. Apa sih macam-macam strategi digital marketing dan yang efektif yang dapat diimplementasikan dalam pemasaran digital yang sangat beragam? Pastilah terlebih dahulu bahwasanya strategi digital marketing ini kamu harus pilih dengan yang tepat untuk brand kamu sesuai dengan budgeting kamu tentunya. Berikut di bawah ini yang akan saya coba jabarkan. Oke. Kamu bisa menggunakan yang pertama adalah Google My Business atau singkat dengan GMB. Kamu bisa create akun kamu di Google My Business. Merupakan salah satu layanan yang digunakan untuk membuat profil bisnis kamu secara instan di halaman pencarian Google. Adapun data yang ditampilkan adalah operasional hingga rating bisnis kamu. Dengan menggunakan Google My Business, konsumen dapat mengetahui lokasi bisnis kamu, kalau misalnya kamu punya warung kopi atau warung atau rumah makan, dan juga bisa mengetahui sebagaimana operasional dan lain sebagainya, bahkan bisa lihat menu dan harganya di sana. Oke, yang kedua kita akan menggunakan dengan namanya WhatsApp for Business. Nah, kenapa ini juga penting? Kenapa nggak kita pakai WhatsApp pribadi aja? Karena di sini akan lebih efektif nih teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan WhatsApp for Business ini dengan banyak fitur di dalamnya. Kenapa harus Google My Business ini? Saya bilang tadi. Pasalnya aplikasi ini khusus buat bisnis. Jadi WhatsApp for Business memang khusus buat bisnis. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan katalog dan juga harga dan juga fitur-fitur yang WhatsApp Business ini sangat lengkap untuk bisnis. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan website. Nah, jadi teman-teman bisa create website secara online. Website itu juga dapat menunjukkan salah satu profesional teman-teman untuk membangun yang namanya digital marketing itu sendiri. Nah, tapi teman-teman nggak perlu ribet, sekarang udah banyak aplikasi yang membantu itu seperti Wix.com, Squarespace atau yang lainnya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan jangan lupa teman-teman juga bikin domain dengan .com atau .co.id. Salah satu menunjukkan profesionalitas teman-teman dalam membangun bisnis teman-teman. Dan yang terakhir, nomor 4, ini cukup penting juga, namanya Search Engine Optimization atau kolom pencarian di Google. Teman-teman kan juga selama ini kan mungkin bingung nih, bagaimana sih kita menentukan katalog kita ketika kita search aplikasi di Google
teman-teman juga bisa bangun itu. Jadi teman-teman bisa bikin keywordnya atau link buildingnya ketika teman-teman atau customer teman-teman itu search sendiri Google. Contoh misalnya suka punya teman-teman yang warung kopi, nanti kalau teman-teman udah bikin ada di Google, bisa bikin akun media sosial segala macam, bisa dari ketahuan. Jadi mempermudah aksesnya. Oke, dan yang terakhir, teman-teman juga membangun segala sesuatu itu perlu namanya email bisnis. Jadi jangan pakai email pribadi ya. Kenapa? Karena rentan dari keamanan juga. Jadi teman-teman membangun email bisnis itu buat teman-teman sendiri. Oke, dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah kontennya. Teman-teman harus bikin kontennya sebentar mungkin. Oke, dan tidak lupa hindari namanya copywriting. Jadi tetap originalitas. Teman-teman punya hal yang berbeda dari kompetitor teman-teman. Jangan menjiplak. Nah, karena di jejak digital ini kalau menjiplak sangat gampang kelihatan. Oke. Nah, terakhir sosial media marketing sendiri, teman-teman juga bisa, tadi saya bilang sudah sebutkan di awal, bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang hampir semua orang punya namanya media sosial. Ini tujuannya untuk membangun engagement teman-teman atau exposure-nya dari sebuah brand teman-teman. Jadi bisa diaplikasikan dan bisa mengetahui nih seberapa besarnya pengaruh media sosial itu buat usaha teman-teman. Oke. Namun perlu diingat bahwa sosial media marketing ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi perlu dilakukan riset sebelumnya dan juga membuat konten yang menarik. Jadi nggak langsung teman-teman aja bikin lucu-lucuan, tapi enggak. Teman-teman sebelumnya dari riset dulu, by data, artinya teman-teman akan mengetahui ini target yang pas. Habis itu spesifiknya teman-teman juga tahu, oh ternyata yang seperti ini yang teman-teman mau. Dan yang tidak lupa juga adalah menentukan target pasar. Jadi ketika menentukan target pasar, teman-teman tahu nih produk apa yang bakal dijual dan produk apa yang kira-kira laku dijual. Dari riset tadi, habis itu menentukan target pasar, ya teman-teman tahu nih apakah target pasar teman-teman buat high, low, atau medium. Oke, baru kita masuk ke fungsi produknya. Di produk ini teman-teman mau kemana nih marketnya. Nah, jadi dari situ teman-teman tahu nih apakah itu cocok atau enggak. Jadi paling penting adalah sebenarnya adalah digital marketing adalah wadah untuk teman-teman memasarkan sebesar mungkin dari produk teman-teman ciptakan. Jadi mulai saran saya, jangan takut berwirausaha dan mulailah berwirausaha. Karena dengan teman-teman berwirausaha, teman-teman menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain, dan juga teman-teman bisa mandiri. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat. Dan saya juga tidak lupa, saya juga masih terus belajar. Jadi kalau nanti ada kesalahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan saya juga akan terus belajar.